Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idwan Nazar Hakim dengan NPM 231000419 dari kelas I Fakultas Hukum di Universitas Pasundan angkatan 2023. Di sini saya akan merangkum beberapa halaman dari buku logika yang ditulis oleh Dr. Andes Haji Undiri. Nah, pertama-tama di bab pertama itu ada pendahuluan, yaitu di mana materi dasar untuk kita melanjutkan lagi mempelajari logika lebih dalam lagi. Nah, di bab pertama ini ada arti dan logika. Nah, logika sendiri itu berasal dari bahasa Latin, yaitu logos, yang berarti perkataan atau sabda. Nah, dalam sehari-hari juga kita sering mendengar kata logis dan tidak logis, yang dimana dapat diartikan logis itu masuk akal, sedangkan tidak logis yaitu tidak masuk akal. Nah, logika tersendiri adalah ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penilaian ilmu yang betul dari penilaian yang salah. Nah, lalu di sini yang kedua ada arti ilmu. Itu logika yang kita pelajari ini yaitu adalah ilmu. Nah, dalam bahasa Indonesia, ilmu sendiri dapat diartikan sains. Nah, ilmu ini juga berbeda ya dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu kita sudah puas dengan menangkap tanpa ragu kenyataan sesuatu, sedangkan ilmu menghendaki penjelasan yang lebih lanjut dari sekedar apa yang ditutur oleh pengetahuan. Nah, dalam pengetahuan modern dikenal pembagian ilmu atas kelompok ilmu a posteriori dan kelompok ilmu a priori. Ilmu a posteriori adalah ilmu pengetahuan yang kita peroleh dari pengalaman indrawi seperti ilmu kimia, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu kesehatan. Pendeknya, semua ilmu yang bersumber pada pengalaman dan eksperimen. Nah, ilmu a priori adalah ilmu-ilmu yang tidak kita peroleh dari pengalaman dan percobaan, tetapi bersumber pada akal itu sendiri. Nah, kebenaran ilmu ini tidak dapat ditemukan dan dikembalikan kepada data empiris sebagaimana ilmu-ilmu posteriori, melainkan kepada akal. Semua ilmu yang tidak bergantung kepada pengalaman dan eksperimen termasuk dalam kelompok ini. Begitu juga logika. Jadi logika ini termasuk ke dalam kelompok a posteriori. Nah, ilmu-ilmu juga berbeda-beda bidang yang diselidikinya, tetapi semuanya bersamaan dalam hal mencari hukum, patokan-patokan dan rumus-rumusan yang meliputi masing-masing bidangnya yang mengendalikan seluruh masalah detail dan partikularnya. Yang ketiga, di sini ada arti pikiran. Nah, logika sendiri mempelajari bagaimana cara kita untuk berpikir. Nah, lalu selanjutnya yang keempat di sini ada arti benar. Itu pada dasarnya benar adalah persesuaian antara pikiran dan kenyataan. Nah, yang kelima ada asas-asas pemikiran. Itu dimana adalah pangkal atau asal dari mana sesuatu itu muncul dan dimengerti. Maka asas pemikiran adalah pengetahuan di mana pengetahuan lain muncul dan dimengerti.
asas pemikiran ini juga dapat dibedakan menjadi beberapa asas ya. Yang pertama ada asas identitas atau prinsipum identitas. Nah, asas identitas ini adalah dasar dari semua pemikiran dan bahkan asas pemikiran yang lain. Kita tidak mungkin dapat berpikir tanpa asas ini. Nah, prinsip ini itu mengatakan bahwa sesuatu itu adalah dia sendiri, bukan lainnya. Lalu yang kedua ada asas kontradiksi atau principium contradictius. Nah, prinsip ini mengatakan bahwa pengingkaran sesuatu tidak mungkin sama dengan pengakuannya. Nah, jika kita mengakui bahwa sesuatu itu bukan A, maka tidak mungkin pada saat itu ia adalah A. Nah, sebab realitas ini hanya satu, sebagaimana disebut oleh asas identitas. Lalu yang ketiga ada asas penolakan kemungkinan ketiga atau principium exclusitari. Nah, asas ini mengatakan bahwa antara pengakuan dan pengingkaran kebenaran terletak pada salah satunya. Pengakuan dan pengingkaran merupakan pertentangan mutlak karena itu di samping tidak mungkin benar keduanya juga tidak mungkin salah keduanya. Mengapa tidak mungkin salah keduanya? Nah, bila pernyataan dalam bentuk positifnya salah, berarti ia mengungkiri realitasnya, atau dengan kata lain, realitas bertentangan dengan pernyataannya. Nah, dengan begitu maka pernyataan berbentuk ingkaran yang benar karena inilah yang sesuai dengan realitas. Lalu selanjutnya di sini ada cara mendapatkan kebenaran. Ada dua cara berpikir yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan pengetahuan baru yang benar, yaitu melalui metode induksi dan metode deduksi. Nah, metode induksi tersendiri adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual. Nah, di sini ada beberapa contoh dari metode ini. Seperti besi dipanaskan memuai, seng dipanaskan memuai, emas dipanaskan memuai, timah dipanaskan memuai, platina dipanaskan memuai. Jadi semua logam jika dipanaskan memuai. Cara penilaian ini mempunyai dua keuntungan. Pertama, kita dapat belajar secara ekonomis meskipun eksperimen kita terbatas pada beberapa kasus individual. Kita bisa mendapat pengetahuan yang lebih umum, tidak sekedar kasus yang menjadi dasar pemikiran kita. Nah, lalu ada metode deduksi, yaitu di mana kegiatan berpikir merupakan kebalikan dari penilaian induksi. Nah, deduksi ini adalah cara kita berpikir dari pernyataan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus, seperti semua logam bila dipanaskan memuai. Tembaga adalah logam, jadi tembaga bila dipanaskan memuai. Nah, dengan penilaian induktif kita mendapat pengetahuan bahwa semua logam bisa dipanaskan memuai. Dengan penilaian deduktif kita mendapat pengetahuan yang terpercaya bahwa tembaga bila dipanaskan memuai. Nah, meskipun pengetahuan ini kita dapatkan tidak melalui penelitian lebih dahulu. Lalu selanjutnya ada pengembangan logika. Logika dapat disistematiskan menjadi beberapa golongan tergantung dari mana kita meninjaunya. Nah, dilihat dari metodenya, ini dapat dibedakan atas logika tradisional dan logika modern.
Nah, logika tradisional tersendiri adalah logika Aristoteles dan logika daripada logikus yang lebih kemudian, tetapi masih mengikuti sistem logika Aristoteles. Nah, jika dilihat dari objeknya dikenal sebagai logika formal atau mantik aktuari dan logika material, yaitu atau al-mantik al-madah. Lalu selanjutnya ada manfaat logika. Nah, logika sendiri membantu manusia berpikir lurus, efisien, tepat, dan teratur untuk mendapatkan kebenaran dan menghindari kekeliruan. Logika menyampaikan kepada berpikir benar, lepas dari berbagai prasangka emosi dan keyakinan seseorang. Karena itu ia mendidik manusia bersifat objektif, tegas, dan berani. Suatu sikap yang dibutuhkan dalam segala suasana dan tempat. Oke. Sekian yang saya pelajari dari buku logika ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau mungkin salah dari penjelasan yang saya maksud. Mohon dimaklumi ya. Ini sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.